Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan daring hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 izin memaparkan materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada integrasi sosial, reintegrasi sosial, konflik, macam-macam konflik, upaya penyelesaian konflik, dan contoh konflik yang akan dijelaskan lebih rinci oleh anggota kami. Saya sebagai moderator izin memperkenalkan keanggotaan dari kelompok 3. Yang pertama ada Adik Anak Permana yang akan menjelaskan tentang contoh-contoh konflik serta upaya penyelesaian konflik. Yang kedua ada Aulia Fauzia yang akan menjelaskan mengenai reintegrasi sosial. Dan yang ketiga ada Asep Munajat yang akan menjelaskan mengenai integrasi sosial, dan saya sendiri di papannya yang akan menjelaskan mengenai keseluruhan konflik. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan mengenai konflik. Konflik berasal dari kata kerja yaitu konfigur yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga memuat artian dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sujono Sukanto, konflik sosial adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Sedangkan menurut Fried dan Rubin dalam Syahrul Ramadan, konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat tercapai secara simultan. Konflik pada dasarnya adalah hal yang selalu ada dan sulit dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial merupakan gambaran tentang perselisihan, percekcokan, ketegangan, atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan yang muncul dari masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun kelompok seperti perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, atau perbedaan yang lebih luas dan umum seperti perbedaan ras, agama, suku, bangsa, politik, profesi, dan sebagainya. Konflik bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian, diantaranya 1. Konflik berdasarkan fungsinya, yang terdiri dari konflik konstruktif. Konflik ini biasanya memiliki nilai positif dalam pengaruhnya ke organisasi atau kelompok. Lalu selanjutnya ada konflik destruktif, atau konflik yang memiliki nilai negatif secara keseluruhan dalam pengaruhnya ke organisasi atau kelompok. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan. Yang pertama ada konflik fungsional. Konflik ini bisa menghasilkan keuntungan jika dapat diarahkan dan dikontrol. Lalu selanjutnya ada konflik disfungsional. Konflik ini tidak akan menguntungkan dalam bentuk apapun. Lalu ada konflik berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada konflik tujuan. Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada konflik peranan. Konflik ini muncul pada individu yang memiliki peran ganda dalam kehidupannya. Selanjutnya yang ketiga ada konflik nilai. Konflik nilai yang biasa terjadi karena gesekan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok. Lalu selanjutnya ada konflik kebijakan. Adalah konflik yang muncul karena pihak yang berada di posisi tertinggi menentukan kebijakan tertentu. Lalu ada konflik berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada konflik realistis. Konflik yang terjadi karena ada kekecewaan satu pihak terhadap sesuatu hal. Ini biasanya berhubungan dengan sesuatu yang logis dan nyata. Dan ada konflik non-realistis, didasari sesuatu yang tidak jelas dengan tujuan meredakan konflik. Lalu yang terakhir ada konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama ada konflik vertikal. Konflik ini berupa permasalahan antara individu yang memiliki jabatan berbeda dalam organisasi. Yang kedua ada konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang muncul antara seseorang yang memiliki jabatan dan kedudukan yang sama. Lalu ada konflik garis staff. Konflik ini biasanya terjadi pada seseorang yang memegang kendali organisasi dengan individu yang berlaku sebagai penasihat di situ. Lalu yang terakhir ada konflik peran. Konflik peran adalah konflik yang terjadi pada individu yang memegang lebih dari satu peranan dalam organisasi. Contoh konflik konstruktif adalah persaingan antara dua perusahaan atau lebih dalam mendapatkan pelanggan. Hal ini menimbulkan motivasi masing-masing perusahaan untuk meningkatkan kualitas barang yang diproduksi.
Contoh dari konflik destruktif adalah terjadinya aksi tawuran yang dilakukan oleh dua kelompok remaja yang disebabkan oleh salah satu anggota memiliki masalah dengan anggota geng lainnya. Tawuran itu terjadi hanya karena anggota kedua kelompok saling adu pandang. Contoh konflik fungsional adalah seorang manajer yang memutuskan untuk mengalokasi dananya ke salah satu manajer lini produk yang memiliki tingkat penjualan lebih tinggi dibanding produk lainnya. Hal ini akan memunculkan konflik dari manajer lini produk yang lain karena kurang mendapat alokasi dana yang lebih. Contoh konflik disfungsional yaitu adanya perbedaan pendapat yang mengedepankan kepentingan pribadi dalam kelompok sehingga tidak ada penyelesaian yang baik karena masing-masing kelompok mau keinginannya dilakukan. Berikut ini adalah contoh konflik tujuan. Untuk mencapai kemenangan dalam kursi DPR, partai-partai saling berseteru untuk menjatuhkan partai lainnya. Contoh konflik peranan adalah seorang wanita karir yang sudah berkeluarga harus memutuskan pilihan beratnya antara bekerja dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Contoh dari konflik nilai yaitu perseteruan antar agama yang masih sering muncul. Contoh konflik kebijakan yaitu protes para buruh saat perusahaan memutuskan kebijakan pengurangan hari cuti. Contoh konflik realistis yaitu protes para mahasiswa saat harga BBM naik. Contoh konflik non-realistis yaitu menyalahkan seseorang memakai ilmu gaib karena tidak dapat menjelaskan mengapa orang tersebut tiba-tiba menjadi kaya. Contoh konflik vertikal yaitu adanya perseteruan antara karyawan dengan bos perusahaan. Contoh konflik horizontal yaitu perseteruan antara manajer keuangan dengan manajer operasional. Contoh konflik garis staf yaitu perdebatan yang terjadi antara presiden dengan menteri keuangan. Contoh konflik peran adalah sebagai anggota DPR mereka harus menjunjung tinggi keinginan rakyat. Akan tetapi hal ini sulit dilakukan karena adanya keterikatan orang tersebut dengan interest partai. Lalu ada macam-macam konflik. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar individu atau interpersonal konflik, konflik antar kelompok atau intergroup konflik, konflik antar kelompok dengan negara atau vertical konflik, konflik antar negara atau interstate konflik, konflik antar rasial, dan konflik antar kelompok sosial. Contoh konflik antar individu. Seseorang yang menyesal bekerja sebagai kriminal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam diri orang tersebut, ia mengalami konflik antara nilai moral dengan tekanan ekonomi yang harus dipenuhi. Contoh konflik antar kelompok. Adanya konflik antar kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka. Contoh konflik antar kelompok dengan negara adalah orang asing yang datang ke Indonesia dengan menggunakan pakaian yang terlalu terbuka. Contoh konflik antar negara yang paling umum adalah peperangan antar negara. Serangan Jepang ke Pearl Harbor pada Perang Dunia Kedua membuat Amerika harus ikut perang saat itu. Contoh konflik antar rasial yaitu adanya konflik antara etnis Tionghoa dan suku Jawa asli yang berada di daerah Surakarta. Contoh konflik antar kelompok sosial adalah adanya tawuran antar pelajar yang terjadi di ibu kota yang menyatakan banyak peserta tawuran mengakibatkan kerusakan infrastruktur kota seperti halte maupun tanaman hias di pinggir jalan. Konflik juga memiliki dua dampak, yaitu positif dan negatif. Yang dimaksud dampak positif adalah apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. Contohnya seperti memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Sebaliknya, yang disebut dampak negatif konflik yaitu jika konflik yang terjadi di tengah masyarakat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik, maka konflik akan menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan. Contohnya, keretakan hubungan individu antar satu kelompok, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban, dan lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya mengenai integrasi sosial.
Integrasi sosial merupakan suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda yang ada di dalam masyarakat sehingga hal tersebut bisa melebur menjadi satu dan utuh. Sehingga unsur-unsur tersebut dapat berupa ras, etnik, kedudukan sosial, agama, bahasa, norma, adat istiadat atau kebiasaan, dan juga sistem nilai. Jika dilihat dari katanya, integrasi sosial merupakan terdiri dari dua istilah, yaitu integrasi dan mempunyai arti keseluruhan atau kesempurnaan. Kemudian sosial yang mempunyai arti hubungan atau timbal balik dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh sosial atau masyarakat. Namun pengertian menurut KBBI, integrasi memiliki arti yaitu sebuah pembaruan terhadap sesuatu hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi sendiri adalah suatu yang memiliki peran penting di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hal tersebut, tujuan masyarakat akan terbentuk dengan harmonis dan akan mudah untuk mencapai tujuan bersama. Melalui prosesnya, semua hal yang berkaitan dengan peraturan sosial seperti budaya, hukum, pendidikan, dan lainnya akan mudah untuk dilakukan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa integrasi sosial dapat dinilai sebagai salah satu elemen yang bisa mempengaruhi terjadinya konflik sosial yang ada di dalam masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika melihat dari pengertian integrasi sosial menurut KBBI, maka kita akan menemukan bahwa integrasi merupakan pembaruan sesuatu yang terpisah sampai terjadi suatu kesatuan yang utuh. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa integrasi sosial merupakan suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda yang ada di dalam masyarakat. Sehingga penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat tersebut bisa melebur menjadi satu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur tersebut dapat berupa ras, etnik, kedudukan sosial, agama, bahasa, norma, adat istiadat, atau kebiasaan, dan juga sistem nilai. Menurut Michael Benton, seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris, menjelaskan integrasi sebagai pola suatu hubungan yang menganggap bahwa perbedaan ras yang ada di dalam masyarakat, namun mereka tidak memberikan sebuah peran penting pada perbedaan tersebut. Para ahli juga menjelaskan seperti Gillen, integrasi sosial merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi karena adanya sebuah proses sosial, terlebih yang berkaitan dengan perbedaan unsur seperti emosional, budaya, perilaku, dan juga keinginan, di mana akhirnya hal tersebut akan menimbulkan aspek masalah sosial. Sehingga dengan menyadari hal tersebut, seharusnya masyarakat akan lebih mudah melakukan proses perdamaian yang kita sebut sebagai integrasi. Selanjutnya menurut Surjono Sukanto, integrasi sosial merupakan salah satu bentuk suatu proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Permasalahan tersebut dapat dilatar belakangi oleh adanya konflik sosial, kekerasan, dan ancaman yang berasal dari pihak lain. Yang selanjutnya yaitu menurut Hendro Puspito, integrasi sosial merupakan satu kesatuan masyarakat yang ada. Pada akhirnya akan membuat setiap individu memiliki satu visi dan juga misi. Menurut Paul B. Horton, integrasi sosial merupakan serangkaian proses dan juga interaksi sosial terhadap semua kelompok ras dan etnis yang bisa bersatu, sehingga hal tersebut dapat menunjang kehidupan ekonomi serta budaya. Adapun syarat-syarat integrasi sosial itu seperti memiliki rasa saling membutuhkan antar sesama masyarakat. Memang setiap orang akan mempunyai kebutuhan masing-masing, di mana kebutuhan tersebut akan berbeda setiap individunya. Maka dari itu, sebagai masyarakat yang utuh, kita tentu saling membutuhkan dan juga saling melengkapi. Hal tersebut bertujuan agar kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan baik. Keterkaitan dan keterbutuhan itulah yang nantinya akan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya hubungan sosial yang utuh, sehingga pada akhirnya kita akan dikenal sebagai makhluk sosial.
Seperti yang kita ketahui bahwa semua hal yang dibutuhkan oleh seseorang akan memerlukan bantuan orang lain. Misalnya, dalam hal memperoleh pendidikan, tentu kita akan membutuhkan seorang guru, menteri pendidikan, dan lainnya. Kemudian, dalam hal transaksi jual beli, tentu kita akan membutuhkan penjual dan juga pembeli. Yang kedua yaitu nilai dan norma harus dijalankan secara konsisten. Nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat merupakan satu kesatuan faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Norma tersebut yang berlaku di dalam masyarakat sebenarnya sama seperti hukum yang tidak tertulis. Jadi secara sadar atau tidak, norma tersebut sangat diyakini sebagai salah satu landasan dalam mengukur kehidupan masyarakat. Contohnya, norma ketika bertamu ke rumah orang lain, atau norma saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Yang ketiga yaitu nilai dan norma diraih melalui kesepakatan bersama. Setiap manusia memang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terdapat banyak bentuk keragaman norma dan nilai yang ada, sehingga kesepakatan norma dan nilai yang harus diterapkan sangatlah dibutuhkan. Kesepakatan tersebut adalah contoh dari integrasi sosial yang berkaitan dengan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Terdapat beberapa ketentuan terkait nilai serta norma seperti yang seharusnya berlaku di dalam masyarakat, sehingga tidak semua nilai dan juga norma bisa diberlakukan secara bebas dan terbuka. Salah satu ketentuan nilai dan norma itu adalah norma yang telah berlaku sejak lama dan nilai norma yang sudah berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Yang keempat yaitu adanya toleransi. Toleransi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hubungan di dalam masyarakat. Pada umumnya, sebab seperti yang sudah dijelaskan di atas, masyarakat khususnya di Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari latar belakang, mulai dari budaya, suku, ras, agama, dan masih banyak lagi. Jika tidak ada toleransi, maka tidak akan mungkin terbentuk integrasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu integrasi sosial yang saling menghormati dan saling menghargai segala perbedaan. Yang selanjutnya yaitu harus memiliki kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Salah satu syarat terbentuknya integrasi sosial adalah setiap individu memiliki kesadaran sebagai makhluk sosial. Jadi, semua kegiatan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Oleh karena itu, jika kamu ingin bergabung ke dalam kelompok sosial, maka kamu harus memiliki kesadaran diri bahwa kamu adalah makhluk sosial. Yang keenam yaitu mempunyai visi dan misi yang sama. Dengan adanya komunikasi yang tepat, maka visi dan misi yang telah disepakati bisa diwujudkan sebagai bentuk integrasi sosial. Meskipun setiap anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya memiliki latar belakang yang berbeda, integrasi sosial juga memiliki beberapa bentuk, di antaranya seperti integrasi normatif, yang dimana integrasi normatif itu adalah sebuah bentuk integrasi yang satu ini dapat diartikan sebagai integrasi yang terjadi karena adanya norma dan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Norma sendiri adalah suatu hal yang bisa mempersatukan masyarakat meski mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Misalnya, warga negara Indonesia dipersatukan dengan sebuah prinsip yang kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu integrasi fungsional. Bentuk integrasi yang kedua ini adalah integrasi yang muncul karena adanya fungsi-fungsi tertentu yang pastinya ada di dalam masyarakat. Kemudian, integrasi tersebut dapat terjadi jika kita mengedepankan fungsi tersebut dan berasal dari masing-masing anggota masyarakat tersebut. Misalnya, Indonesia terdiri dari bermacam-macam ras dan suku. Yang ketiga yaitu integrasi koersif. Integrasi ini merupakan suatu bentuk integrasi yang tercipta karena adanya kekuasaan yang dimiliki penguasa. Artinya, penguasa akan menerapkan cara-cara kekerasan atau disebut juga koersif. Misalnya, para pendemo berhenti rusuh ketika polisi menyemprotkan gas air mata kepada kerumunan pendemo itu.
Adapun faktor-faktor pendorong integrasi sosial itu ada beberapa macam. Seperti faktornya homogenitas kelompok. Salah satu faktor ini bisa mendorong terjadinya integrasi sosial. Tingkat kemajemukan, semakin majemuk dan heterogen suatu masyarakat, maka proses integrasi akan semakin sulit untuk dicapai. Mungkin juga akan memakan waktu yang sangat lama. Sedangkan masyarakat yang homogen akan lebih mudah mencapai integrasi sosial karena mereka lebih mudah menciptakan integrasi dalam waktu yang cukup singkat. Yang kedua yaitu jumlah anggota. Selain kemajemukan masyarakat, jumlah anggota juga bisa menjadi faktor kecepatan proses terbentuknya integrasi sosial. Semakin banyak anggota, maka semakin sulit untuk mewujudkan dan tercapainya suatu integrasi sosial tersebut. Selanjutnya itu mobilitas geografis. Mobilitas geografis adalah suatu perubahan atau perpindahan penduduk di sebuah wilayah. Anggota masyarakat baru di sebuah wilayah tersebut akan mencoba menyesuaikan diri dengan norma yang ada di dalam wilayah tersebut. Yang selanjutnya itu efektivitas komunikasi. Integrasi sosial bisa dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antara anggota satu dengan yang lainnya. Jika di antara anggota sudah memiliki sistem komunikasi yang efektif, maka integrasi sosial akan mudah dicapai. Namun, jika suatu masyarakat tidak memiliki sistem komunikasi yang efektif, maka mereka akan sulit untuk mencapai integrasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu sikap toleransi dan saling membutuhkan. Dengan begitu, antara anggota masyarakat akan lebih menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, kesadaran bahwa kita saling membutuhkan juga dapat mempercepat terbentuknya integrasi sosial. Adapun proses-proses integrasi sosial yaitu terdapat beberapa proses seperti akulturasi. Akulturasi merupakan sebuah proses sosial yang terjadi jika masyarakat yang memiliki kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan yang berbeda, atau bisa disebut asing juga dalam masyarakat tersebut. Proses integrasi tersebut akan terus berlangsung sampai unsur budaya asing diterima oleh masyarakat dan diolah kembali ke dalam kebudayaan sendiri. Akan tetapi, biasanya akulturasi akan berlangsung tanpa menghilangkan karakteristik budayanya sendiri. Dengan begitu, bisa kita simpulkan bahwa akulturasi adalah sebuah proses perubahan yang ditandai dengan adanya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu proses asimilasi. Proses asimilasi adalah proses sosial kemunculannya ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perubahan, untuk mengurangi sebuah perbedaan yang ada dalam masyarakat. Di dalam prosesnya, setiap anggota masyarakat akan berusaha untuk meningkatkan kesatuan sikap, tindakan, dan juga proses mental, namun tetap memperhatikan kepentingan bersama. Dengan begitu, mereka tidak akan lagi membedakan satu sama lain dan batas-batas yang ada di antara mereka akan hilang, kemudian melebur menjadi satu kesatuan. Selanjutnya yaitu proses akomodasi. Proses ini adalah sebuah usaha masyarakat dalam meredakan pertentangan dan mewujudkan kestabilan. Akomodasi yang ada dalam masyarakat diharapkan bisa menyelesaikan konflik tanpa merusak dan menghancurkan pihak lawan. Dengan adanya akomodasi, maka konflik akan lebih mudah diselesaikan dan bersifat lebih mudah untuk didamaikan. Oleh karena itu, akomodasi dapat membuat anggota suatu masyarakat lebih mudah beradaptasi dengan anggota masyarakat lainnya. Nah teman-teman, itulah beberapa penjelasan tentang pengertian integrasi sosial. Saya akan menjelaskan pengertian reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah situasi yang kacau akibat konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat, yang jelas merupakan suatu masalah sosial yang menjadi kendala dalam proses reintegrasi sosial.
Dalam menghadapi masalah tersebut, masyarakat berusaha untuk kembali pada tahap integrasi di mana lembaga politik, ekonomi, pemerintahan, agama, dan sosial berada di dalam keadaan yang selaras, serasi, dan seimbang. Proses ini disebut dengan reintegrasi. Yang kedua, pengertian menurut para ahli. Menurut Pius Apartanto dan Muhammad Dahlan Al-Bari dalam Kamus Ilmiah, reintegrasi sosial adalah kembali ke kondisi sebelum terjadinya konflik atau perpecahan. Dengan demikian, reintegrasi merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadinya konflik. Yang kedua, menurut Sarjono Sulkanto dalam buku Sosiologi, reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan norma atau nilai baru sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Penyebab reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial timbul karena perubahan sosial di dalam masyarakat yang begitu cepat dan membuat masyarakat tidak siap menghadapinya sehingga menimbul perpecahan atau konflik. Upaya untuk membangun kembali integrasi sosial adalah 1. Kepercayaan, yaitu saling menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, modal sosial, yaitu kesepakatan atau kesepahaman dalam masyarakat. Ketiga, kohesi sosial, yaitu ikatan yang kuat. Ada 3 faktor mendorong reintegrasi sosial. 1. Terjadinya konflik dan kekerasan dalam masyarakat. 2. Terdapat permintaan untuk membangun kembali hubungan antara masyarakat. 3. Keinginan untuk menciptakan kembali hubungan yang harmonis. Proses pelaksanaan reintegrasi sosial. Selain sebagai sebuah proses, reintegrasi juga merupakan sebuah tujuan. Hasil akhir dari proses penyelesaian konflik dan kekerasan tidak hanya berhenti pada tahap perdamaian konflik, tetapi hingga tahap terjadinya kembali integrasi yang rusak antara pihak satu dengan pihak lainnya. Nah, contoh reintegrasi sosial, contohnya, angkutan online tidak boleh menaik turunkan penumpang di daerah yang telah disepakati. Musyawarah menjadi salah satu contoh reintegrasi sosial. Ketika terjadi konflik atau permasalahan, usaha untuk melakukan musyawarah tanpa memperarah konflik. Dari beberapa materi yang sudah kelompok kami jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya keberlangsungan hubungan sosial yang terjadi antara kelompok masyarakat tidak terlepas dari 3 hal, yaitu konflik, integrasi sosial, serta reintegrasi sosial. Konflik sosial melihat pada perbedaan tujuan yang menyebabkan adanya perselisihan, keributan, dan kesalahpahaman di antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok dan sebagainya. Integrasi sosial melihat pada penyesuaian antar unsur yang berbeda pada kehidupan sosial sehingga nantinya akan menghasilkan pola hidup yang nyaman untuk masyarakat. Sedangkan reintegrasi sosial melihat pada cara pengendalian konflik sebagai sarana peredaan ketegangan yang terjadi akibat adanya konflik. Meskipun ketiganya memiliki makna yang berbeda, namun kemunculannya selalu ada dan terus saling mengikuti seiring dengan berlangsungnya hubungan sosial di masyarakat. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang kami sajikan dapat dipahami. Saya sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.